Selamat pagi, yang terhormat Ibu Irvia sebagai dosen pengampu. Nama saya Sander Stanley dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis variasi musim. Analisis variasi musim dalam statistika merujuk kepada metode untuk mengevaluasi bagaimana data atau variabel berubah sepanjang berbagai musim dalam setahun. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren musiman yang berulang secara periodik. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti meteorologi, ekonomi, penjualan retail, dan pertanian untuk memahami dan memprediksi fluktuasi yang dipengaruhi oleh musim. Definisinya, analisis variasi musim dalam statistika merujuk pada metode untuk mengevaluasi bagaimana data atau variabel berubah sepanjang musim dalam setahun. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren musiman yang berulang kali secara periodik dalam berbagai bidang seperti meteorologi, ekonomi, penjualan retail, dan pertanian untuk memahami dan memprediksi fluktuasi yang dipengaruhi oleh musim. Mengapa kita wajib memahami polanya? Satu, prediksi yang akurat. Variasi musim dapat mempengaruhi data secara signifikan. Dengan dengan memahami pola ini, kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat dan lebih relevan. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Bisnis dan organisasi dapat merencanakan kegiatan dan strategi mereka berdasarkan tren musiman. Misalnya, perusahaan retail dapat menyesuaikan stok barang sesuai dengan permintaan musiman. Yang ketiga, identifikasi anomali. Memahami variasi musiman membantu dalam mengidentifikasi anomali atau penyimpanan dalam data yang mungkin menunjuk masalah atau peluang. Yang keempat, analisis tren. Mengetahui pola musiman pembantu dalam analisis tren jangka panjang dengan memisahkan variasi musiman dari tren keseluruhan. Yang kelima, optimasi optimasi sumber daya. Sektor seperti pertanian, pariwisata, dan energi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka berdasarkan prediksi variasi musiman. Yang keenam, pengendalian risiko. Dalam sektor keuangan dan asuransi memahami variasi musiman, membantu dalam pengelolaan risiko yang lebih baik dan dalam penentukan strategi investasi. Komponen-komponennya. Komponen tren itu dibacanya itu T, menggambarkan arah jangka panjang dari data apakah meningkat, menurun, atau tetap stabil. Komponen musiman itu ditandai dengan angka S, menangkap fluktuasi fluktuasi reguler yang terjadi pada interval waktu tertentu, seperti bulan, kuartalan, atau tahunan. Komponen Slikiliat itu dilambangkan dengan huruf C, menggambarkan fluktuasi fluktuasi yang terjadi dalam periode yang lebih panjang daripada musiman, seperti siklus ekonomi. Komponen-komponennya yang tadi lanjutannya komponen residual atau irregular. Itu ditandai dengan huruf I, menangkap variabilitas acak
atau noise dalam data yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen tren musiman atau slikilat, model adiktif, dan multiple multiplikatif. Model adiktif diasumsikan bahwa data yang diuraikan menjadi penjumlahan dari komponen tren, musiman, dan residual. Jadi kayak punya rumus gitu loh. Jadi Y sama dengan T ditambah S tambah I. Itu adalah rumus dari model adiktif. Dan yang model multiplikatif diasumsikan bahwa data merupakan hasil perkalian dari komponen dikurang komponen tersebut. Jadi, Y sama dengan T dikali S dikali I. Itu adalah rumus dari multiplikatif. Dan yang dan dekomposito proses memisahkan data menjadi komponen-komponen di atas untuk menganalisis lanjutan lebih lanjut. Autorelation function dan parasitical autocorrection function digunakan untuk mengidentifikasi keteraturan musiman dalam data dan memahami hubungan antara periode waktu. Yang ada lagi sectionarity mengecek apakah statistik deskripsi dari data atau rata-rata variasi tetap konstanta sepanjang waktu atau tidak. Data yang stasioner lebih mudah dianalisis. Yang terakhir ada ARIMA, model statistik yang sering digunakan untuk meramal data musiman dan menangani komponen musiman serta non-musiman dalam data. Di sini kita menjelaskan metode-metode yang ada. Di sini ada metode moving average atau rata-rata bergeraknya. Metode ini digunakan untuk menghaluskan data dalam segi waktu dengan menghitung rata-rata dari sejumlah data titik dalam interval waktu tertentu. Contohnya kayak simple moving average atau disingkat SMA. Menghitung rata-rata dengan sejumlah titik data yang tetap, kemudian dipindahkan titik berikut dan menghitung rata-rata yang baru. Yang kedua itu ada weighted moving average, bisa disingkat WMA, mirip dengan SMA, tetapi memberikan bobot yang lebih besar dari titik data terbaru. Ada metode dekomposit, dekomposit atau rangkaian waktu. Metode ini memecahkan data seri waktu menjadi beberapa komponen yang lebih sederhana. Untuk analisis yang lebih mudah, biasanya seri data waktu dijelaskan menjadi 4 komponen utama, yaitu satu, tren atau dilambangkan dengan T, menggambarkan data pergerakan jangka panjang. Seasonal dilambangkan dengan S, pola yang berulang dalam periode tertentu, misalnya bulan atau tahun. Yang ketiga ada cyclical, bisa itu dilambangkan dengan C, adalah fluktuasi jangka panjang yang tidak berhubungan dengan musim. Yang keempat ada irregular, bisa dilambangkan dengan I, adalah komponen acak yang tidak dapat diprediksi. Metode indeks musiman. Metode ini digunakan untuk mengukur dan menyesuaikan data seri waktu terhadap efek musiman
Indeks musiman menunjukkan seberapa besar setiap periode dengan dalam siklus musiman menyimpan data rata-rata tahunan. Langkah-langkah umum dalam metode ini meliputi: satu, menghitung rata-rata total untuk setiap periode, misalnya setiap bulan. Yang kedua, aduh, membandingkan setiap periode terhadap rata-rata total untuk menghitung indeks musiman. Yang ketiga, menggunakan indeks musiman untuk melakukan penyesuaian data. Nah, cara cara atau metode Holt-Winter. Metode ini merupakan teknik peramal yang menggabungkan tren dan musiman dalam seri data waktu. Terdapat dua varian utama dari metode ini. Metode satu, metode adiktif Holt-Winter. Cocok untuk cocok untuk data dalam pola musiman yang tidak tergantung pada level data atau konstan. Yang kedua, model multiplikatif Holt-Winter. Cocok untuk data dengan pola musim yang berbanding lurus dengan level data atau variabel. Nah, jadi kesimpulannya, analisis variabel musim statistika bertujuan untuk memahami pola dan perubahan dalam yang perubahan dan data yang dipengaruhi oleh musim. Kesimpulan umum dari analisis yang ini biasanya mencakup identifikasi tren musim yang signifikan seperti peningkatan waktu atau penurunan dalam variabel tertentu pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kelibet-libet perkataannya. Mohon izin Wirvia. Terima kasih.